Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, Gubernur DKI Jakarta menganjurkan warga untuk sholat Id di rumah. Bila tetap ingin sholat Id di masjid, Anies menganjurkan untuk sholat di masjid komunitas atau permukiman warga setempat. Sholat Idul Fitri dianjurkan di rumah masing-masing, dan bagi warga yang melaksanakan sholat di luar rumah, maka dianjurkan untuk melaksanakannya di tempat sholat Id setempat. Jangan pergi jauh sekedar untuk melaksanakan sholat Id, supaya lokasi-lokasi kegiatan sholat adalah lokasi yang dikunjungi orang setempat. Ini untuk menghindari potensi penularan lintas wilayah, dan semua dianjurkan berada di lokasi yang sama, baik itu di lapangan ataupun dilakukan di masjid. Dan bila dilakukan di masjid setempat, maka kapasitasnya adalah 50%. Sebelumnya, Kementerian Agama melarang kegiatan takbir keliling. Kendati demikian, takbiran tetap dapat digelar di masjid dengan protokol kesehatan secara terbatas. Ramadan dan Idul Fitri tahun ini masih berlangsung dalam situasi pandemi COVID-19. Hingga saat ini, kasus baru COVID-19 belum benar-benar menunjukkan penurunan signifikan. Masyarakat pun diminta tetap waspada, khususnya saat malam takbiran nanti. Untuk menghindari persebaran COVID-19, pemerintah kembali melarang umat Islam melaksanakan takbiran keliling. Peraturan tersebut tertuang dalam surat edaran terkait dengan pedoman sholat Idul Fitri. Tahun lalu, takbir keliling juga dilarang hingga akhirnya umat Islam menggelar takbiran secara virtual. Seperti yang pernah dilakukan pengurus Masjid Istiqlal, takbiran virtual ini menggunakan siaran televisi dan kanal YouTube Masjid Istiqlal. Tim Liputan iNews melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Satu lagi ulama berpulang ke rahmatullah. Pendakwah berdarah Melayu Delhi yang dikenal kritis, Ustadz Tengku Zulkarnain, meninggal dunia dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Tabrani, Pekanbaru Riau. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pendakwah berdarah Melayu Delhi, Sumatera Utara yang dikenal kritis, Ustadz Tengku Zulkarnain, meninggal dunia saat azan maghrib Senin 10 Mei 2021. Almarhum meninggal dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Tabrani, Kota Pekanbaru. Almarhum dirawat di Rumah Sakit Tabrani sejak 2 Mei 2021 karena positif COVID-19 yang disertai dengan penyakit penyerta atau komorbid. Rencananya usai disolatkan di halaman Masjid Rumah Sakit Tabrani, jenazah akan langsung dikebumikan di Palat Pekanbaru. Kerabat almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain, Said Lukman, mengatakan almarhum sesak nafas cukup parah pada Senin siang dan dipindahkan ke ruangan khusus. Beliau masuk itu tanggal 2. Beliau dirawat intensif itu baru tadi. Tadi lebih intensif dirawat. Dengan menyampaikan sesak itu tadi. Ya, sesak nafas. Ada pesan-pesan khusus nggak yang disampaikan oleh almarhum? Tidak ada pesan-pesan. Dia hanya kepingin berjuang untuk umat, itu saja. Dan itu bukan disampaikan pada saat ini. Setiap dia ceramah tetap dia akan menyampaikan, jangan berpecah, tetap bersatu. Lebih lanjut, Said Lukman mengatakan, almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain sedang dalam rangkaian dakwah Safari Ramadan di Provinsi Riau. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan.
Ke informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah menetapkan harga vaksin gotong royong Rp1 juta per orang. Harga itu sudah untuk 2 dosis vaksin. Nasional terjadi kenaikan di 7 hari terakhir. Pemerintah telah menetapkan harga vaksin gotong royong senilai Rp375.000 per dosis dengan penyuntikan Rp125.000, sehingga total 1 dosis Rp500.000. Indonesia mengamankan 500.000 dosis Sinopharm untuk vaksin gotong royong dari kontrak 7,5 juta dosis. Sementara 5 juta dosis lain akan memakai CanSino. Vaksin gotong royong yang telah tersertifikasi BPOM dan MUI akan siap pada akhir Mei. Dan ini harga sudah ditetapkan, harga vaksin Rp375.000 per dosis dan penyuntikannya Rp125.000 sehingga totalnya Rp500.000, dan vaksin lain yang akan digunakan adalah CanSino dan ini sudah dipersiapkan 5 juta, dan tentunya vaksin gotong royong ini diharapkan sudah bisa dilaksanakan nanti di akhir bulan Mei ini. Kemudian ini juga sudah memperoleh sertifikasi baik dari Badan POM maupun dari MUI. Pemirsa, aparat Reskrim Polres Jemberana menangkap 3 pelaku pemalsu surat keterangan bebas COVID-19. Surat palsu dijual kepada penumpang travel yang akan mudik dari Bali ke Jawa seharga Rp50.000. Inilah AS, KA, dan RH yang ditangkap aparat Reskrim Polres Jemberana, Bali. Mereka memiliki peran berbeda dalam kasus pemalsuan surat bebas COVID-19. Mulai dari sopir travel bodong, pencari jasa, dan pembuat surat bebas COVID-19 palsu. Dalam 5 bulan terakhir, mereka menjual surat harga Rp50.000 kepada penumpang travel yang akan mudik dari Bali menuju Jawa. Agar lebih meyakinkan, para pelaku memasukkan kop surat sebuah lab di Denpasar sekaligus stempelnya. Kasus ini terungkap dari kecurigaan petugas di pos penyekatan mudik. Dari kecurigaan tersebut, kami memerintahkan Kasatserse untuk melaksanakan penyelidikan. Dan setelah dilaksanakan penyelidikan, kami berhasil mengungkap bahwa surat keterangan hasil rapid test yang dibawa oleh tersangka merupakan surat rapid test palsu atau bodong. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 263 dan pasal 268 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Bupati Nganjuk Novir Rahman Hidayat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.